Richard. Nah, makasih Mbak. Analisis kesulitan bahasa Arab mahasiswa program studi bahasa Arab. Nah, kan ada kan kesulitan belajar kan? Ya, oke. Kualitatif, kuantitatif? Kualitatif, Ustaz. Kualitatif. Program studi bahasa Arab di mana ini? Di Universitas Juanda nih kita. Nggak ada prodi bahasa Arab. Ada juga PBA. Iya. Apa, Ustaz? Pantat-pantat jorang. Iya. Memang di sini nih kadang-kadang bahasanya suka potong-potong ya. Nenden, pengaruh pembelajaran online terhadap motivasi belajar siswa kelas X SMA Bina Bangsa. Motivasi belajar, SMA lagi. Belajar apa? Nenden, Nenden. Pelajaran Mana Nenden? Kuanti tadi kuali. kuantitatif. Kuanti. Elis Mukhlisoh. Pengaruh mind mapping. Buzan ya? Elis. Lis. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Siapa itu mind mapping? Apa Ustaz? Suaranya kurang jelas. Dari mana mind mapping itu informasinya? Siapa penemunya? Cari ya. Cari ya. Buzan. Terhadap efektivitas menghafal mufradat dan qawaid bahasa panjangan. Menghafal mufradat atau menghafal qawaid? Pilih salah satu. Lebih ke mufradatnya sih Ustaz. Menghafal mufradat dalam pembelajaran bahasa Arab. Siswa Madrasah Tsanawiyah. Doroti. Mana Doroti? Ya, hadir Ustaz. Pengaruh sikap belajar. Kelak. Elis pakai kuali. Kuanti Ustaz. Kuanti. Pengaruh sikap belajar terhadap hasil belajar. Sikap belajar terhadap hasil belajar. Mana Doroti? Ya, Ustaz. Maksudnya sikap belajar mana? Sikap belajar itu seperti rasa senang siswa, Ustaz. Nah, itu kan dinilai juga, itu hasil belajar juga. Sikap belajar, perasaan senang atau tidak senang, Hasil setuju belajar. atau tidak setuju. Hasil belajar. Hasil belajar itu gini, Doroti. Hasil belajar itu diperoleh melalui evaluasi. Betul? Iya. Nah, evaluasi itu mencakup 3 aspek. Aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik. Kognitif itu adalah yang tertulis, yang dihafal, yang dibaca. Afektif itu yang dirasa, itu sikap. Dan psikomotorik itu gerak tubuh, fisik. Itu hasil belajar juga. Jadi kalau saya lihat ini judulnya sama dengan pengaruh anak terhadap hasil keluarga. Jadi dalam keluarga itu ada anak, ayah, dan ibu. Padahal keluarga merupakan hasil daripada proses daripada 3 hal itu. Anak, ayah, dan ibu. Tapi kenapa pengaruh anak? Gitulah maksudnya. Paham nggak Bu Doroti? Iya, Ustaz.
Jadi sebaiknya kira-kira apa di dalam pembelajaran bahasa Arab yang sangat dominan atau sangat bermasalah? Tanda kutip ya. Kita akan membandingkan antara masalah yang ada dengan efek yang akan dicari. Efeknya kan hasil belajar. Misalkan pengaruh profesionalitas guru atau pengaruh motivasi keinginan untuk pergi ke Mekah terhadap hasil belajar bahasa Arab. Pengaruh keturunan terhadap hasil belajar bahasa Arab. Apa yang dimaksud dengan keturunan? Contohnya siapa namanya? Hadromi, itu Hadromi enggak? Enggak, Ustaz. Hadromi, bisa terus ya. Hadromi, kelihatan itu? Itu adalah orang-orang yang berasal dari Hadramaut. Di mana Hadramaut? Yaman. Di mana Yaman? Arab. Hadromi itu dalam bahasa lain itu mereka-mereka yang disebut dengan keturunan Habaib. Tahu Habaib? Habib-habib. Iya, Ustaz. Saya berani diadu sama orang Arab, sama habaib-habaib itu. Banyak juga mereka yang tidak mengerti bahasa Arab. Pernah lihat nggak di Instagram? Umar bin Khattab anaknya siapa? Ditanyain ke orang Arab, ke habaib itu. Ke orang Hadromi. Saya tanya Bu Doroti, Umar bin Khattab anaknya siapa? Siapakah nama bapak Umar bin Khattab? Al-Khattab. Ya Khattab. Ya Khattab namanya. Utsman bin Affan anaknya Affan. Affan. Nah, orang Arab itu nggak ngerti, kalau pernah dengar lihat di di Instagram ada tuh. Nah, orang Arab nggak ngerti itu anaknya. Jadi kalau boleh nanti diganti ya, pengaruh apa terhadap hasil belajar. Kira-kira kuali apa kuanti? Kuanti, Ustaz. Kuanti. Regresi apa pakai korelasi? Regresi. Regresi. Regresi itu jalur ya, nanti kita belajar kemudian. Jangan khawatir. Jadi tadi saya sarankan judulnya diganti dengan pengaruh keturunan bangsa Yaman atau Hadrami itu ya, keturunan Hadrami, Hadramaut ya. Terhadap hasil belajar bahasa Arab. Pinter dia bahasa Arabnya ya karena memang Arab bisa gitu. Tapi banyak juga mereka yang nggak bisa bahasa Arab gitu. Krisna Bayu. Krisna. Kuanti kuali. Ya, hadir Ustaz. Kuanti Kuali Ustaz. kuali. Problematika itu apa sih maksudnya? Analisis Kayak kesalahan membaca dalam pembelajaran bahasa Arab. Saya ganti ya. Problematika itu masalah membaca. Harusnya baik haza, Ustaz. hada, hadihi, dalika. Gitu. Pada lebih disebutkan lagi. Krisna orang mana? Orang Bogor Ustaz. Pada siswa bersuku Budug. Bersuku? Sunda. Maaf saya bercanda. Bersuku Budug. Bersuku Sunda. Haja, hajihi, jalikal kitabu. Gitu ya, itu yang pelajar itu. Fazriyawati Dwe. Tadi yang pertama kali masuk. Fazri. Fazri. Yawati. Apa saat ini sinyalnya? Ya, sinyalnya memang jelek terus ya. Pengaruh metode tamyiz dalam meningkatkan belajar bahasa Arab.
Fazria tahu metode tamyiz? Insya Allah. Kuanti kuali? Pada kelas masuk ke Ustaz, bisa negatif karena tidak suka. Jadi kira-kira kalau misalnya jadi kualitatif gimana? Ustaz? Kalau mau kualitatif, judulnya ganti dengan optimalisasi atau efektivitas. Aktivitas pembelajaran bahasa Arab dengan metode tamyiz pada mahasiswa PBA Unida Bogor kuali taheg. Oke. Siapa lagi yang belum? Sudah semua? Sudah, alhamdulillah. Maaf tadi optimalisasi kenapa? Ustaz? Erika gimana Ustaz? Apa? Kenapa? Ustaz, Afwan, Tadi Siti belum. Salma. Satu-satu gerak, angkat tangan. Angkat tangan. Saya mau Tadi bertanya, Ana gimana Ustaz? ini itu siapa banyak nih? Erika yang Zoom Tea. Yang Zoom gimana? Yang pengaruh media Zoom terhadap hasil belajar bahasa Arab. Pengaruh penggunaan media pembelajaran aplikasi Zoom terhadap hasil belajar Mau online. ganti judul aja deh Ustaz. Gantilah. Mumpung masih semester 5, kalau semester 14 mah liur. Ya ganti. Ustaz Afwan, Siti Salma belum. Ya, Siti Salma tulislah di chat, kolom chat. Ayo Erika. Ngobrol. Namun Ustaz, Ngobrol lah. Isinya apa? pengaruh media Zoom terhadap hasil belajar bahasa Arab. Siapa? Pada mahasiswa Pada SD IT Anugerah Insani. kelas Kelas 6. pengaruh media Zoom. Media Zoom itu maksudnya apa? Zoom conference. Ini media Zoom yang kita pakai sekarang Ustaz. Ini Zoom conference. Pengaruh penggunaan aplikasi Zoom conference namanya ya. Pertemuan lewat Zoom. Oke. Terhadap hasil belajar bahasa Arab pada siswa kelas 6. Oke, boleh. Kuanti kuali? Kuantitatif. Kuanti. Oke. Terus tadi siapa ya yang belum teh? Chat Siti Salma. Siti Salma. Pengaruh kemampuan baca tulis Al-Quran terhadap pembelajaran bahasa Arab pada siswa kelas 10 SMK Amalia gitu. Siti Salma, Nadira, Aulia, Hidayah. Hei. Ya Ustaz Afwan. Ya. Mungkin bukan SMK Amalia, Pada SMA IT Mahmudiyah, Cicurug. Ya. Cicurug. Oke. BTAK-nya oke, bagus. Ya. Siapa lagi yang belum? Kuanti kuali?
Kuanti Ustadz. Kuantitatif. Oke. Lagi? Udah, kapok? Ampun. Taluk. Absen jangan lupa ya. Absen ditutup jam 22. Sekarang sudah jam 21. Baik, saya ingin menutup pertemuan kita ini. Ini sambil pertemuan belajar juga, karena kita banyak tidak ketemu kan. Saya selalu kelewatan, saya pikir kelas kita itu di hari Jumat malam. Ternyata Jumat malam itu adalah Al-Qiraah Mukatsafah buat semester 1. Ternyata semester 5 berkali-kali tidak masuk. Tapi tidak apa-apa, saya sudah menyampaikan dengan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran metode penelitian bahasa Arab. Kenapa saya harus kekeh dengan bahasa Arab? Karena antum sekalian akan menjadi guru-guru bahasa Arab. Oleh karena itu harus tahu seluk-beluk permasalahan yang terjadi pada pembelajaran bahasa Arab. Entah itu kesulitan belajar, entah itu teknik-teknik atau metode-metode pembelajaran yang paling akurat. Sehingga dengan demikian, antum semua kelak ketika menjadi guru bahasa Arab, amin. Amin. Itu antum sudah mengetahui bagaimana pedagogi, ya, pedagogi ilmu keguruan di dalam pembelajaran bahasa Arab. Adapun media, kemudian metode, media Zoom tadi siapa tuh? Ada yang pakai komik, wibu, take atau apapun namanya, ya, itu hanya sebagai variabel-variabel yang antum tentukan. Tidak harus itu gitu. Gini sebetulnya, antum itu harus punya pola bagaimana mempertemukan antara hobi dengan penelitian. Saya tanya dulu deh. Alinda Oktaviani mana? Hadir? Alinda. Hadir Ustaz. Hobinya apa hobinya Alinda? Hobi nulis Ustaz. Nulis. Nulis kan? Jangan dimatiin dulu, kita lagi ngobrol nih. Nulis kan? Iya Ustaz. Belum tentu orang lain hobi nulis. Tapi dengan kita sering menulis, kita suka menulis, kita tahu bagaimana cara menulis, kan gitu. Betul kan? Maka kita alirkan energi hobi kita itu dalam penelitian. Contohnya, pengaruh kemampuan menulis terhadap pembelajaran bahasa Arab. Itu untuk Alinda. Lain lagi dengan Erika, Selena, Lubis, Pena untuk P. Erika. Putri, Ustaz. Oh, Putri. Oke. Erika hobinya apa? Baca webtoon. Baca webtoon. Nonton, ya. Ya kan? Ya. Pengaruh Ya. menonton anime bahasa Arab. Ada loh anime bahasa Arab atau kartun. Pengaruh menonton kartun bahasa Arab terhadap penguasaan kosakata. Yang gitu, jadi disambungkan. Rizal. Rizal Abdul Malik. Hadir Ustaz. Suka main futsal nggak? Suka Ustaz. Suka nonton bola nggak? Suka Ustaz. Nah, pengaruh gerakan kinestetik siswa terhadap kemampuan bahasa. Kinestetik itu gerak, tidak cicing. Ya kan? Kalau kita suka bergerak-gerak, kita tahu gerakan mana yang paling indah, gerakan mana yang paling bagus. Kinestetik itu namanya. Kalau saya mah sukanya berdiam diri sendiri. Itu kecerdasan juga, yang namanya sebut dengan kecerdasan intrapersonal. Dia mengerti apa yang dia inginkan, ku tahu yang ku mau. Ya.
Dia mengerti yang dia inginkan, sehingga dengan dia mengerti apa yang dia mau, dia bisa mencurahkan semua ekspresi yang ada dalam dirinya. Contohnya apa? Penelitiannya gimana? Kalau dia intrapersonal, saya yakin di antara 28 manusia yang ada hadir sekarang ini, itu ada yang cicingan. Yang terkesan cacingan. Tahu cicingan? Pendiam? Bukan karena cacingan, bukan. Bukan karena cacingan, bukan. Pendiam itu memang dia mengerti apa yang dia mau, itu dia cerdas secara interpersonal. Pasti dia punya kemampuan tertentu. Pasti dia punya kelebihan yang orang lain tidak punya. Maka bisa saja, contohnya penelitiannya dengan cara kasih judul pengaruh diam dalam berbahasa. Siapa? Tahu nggak diam artinya? Kalau dalam usul fiqh, perempuan ditanya maukah engkau menjadi istriku, diam itu artinya mau. Terus gimana nanti ngejawabnya kalau saya nggak mau? Biasanya kalau yang di khitbah, kalau yang di lamar itu nggak mau, sebelum calonnya datang dia udah pergi duluan. Mana calon istrinya nggak ada, kabur. Berarti dia nolak. Nah gitu. Jadi perempuan itu dilihat kalau dia diem, dia mau. Kalau dia kabur, berarti dia nggak mau. Gitu. Jadi ada pengaruhnya, diam itu ada pengaruhnya. Pengaruh diam terhadap pembelajaran bahasa. Jadi diam juga berbahasa. Kuteriak di dalam diam. Ya. Ya kan? Bermandi air di dalam tengah terik matahari. Nah, bisa kan? Bermandi air di tengah terik matahari? Iya, kesangan. Nah, kan? Jadi bahasa itu tidak mutlak-mutlakan. Enaknya bahasa itu bisa bermacam-macam. Tapi kita harus mengerti zauknya bahasa Arab. Tahu zauk? Tahu nggak artinya zauk? Enggak. Jenal. Rasa. Apa? Rasa Ustaz. Rasa. Oke. Zauk itu rasa, feeling berbahasa Arab. Apakah harus mengatakan na'am atau la, mengatakan tayyib, mengatakan khair, itu ada pada waktunya. Kaif haluk? Biasanya kan khair kan? Sesekali antum boleh jawab. Kaif haluk? Sip. Nah, sod dan fa, sip. Gitu. Artinya sama. Kaif haluk? Tamam. Nah, bisa. Kaif haluk? Tawan. Gitu. Wawa. Nah, apa artinya wawa tadi? Dan. Bahasa slang. Baik, sampai ini ada pertanyaan? Tidak ada. Ada yang kelewatan tadi? Tidak ada. Nah, cukup ya. Nilainya nanti saya masukkan dalam hasil tes nanti. Kalau tidak ada pertanyaan. Benar nih, tidak ada pertanyaan nih? Tidak. Oh iya, syukurlah Nuril pinter. Tidak aja. Hanya di dia tanu disada saha. Wallahu yaqulul haqqa wa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.